Seorang siswa yang berani melanggar semua aturan yang ada di sekolahnya, bukan karena ia nakal, tetapi karena ia merasa bahwa aturan tersebut terlalu aneh dan rumit untuk diterapkan kepada seluruh siswa. Kisah diawali dengan seorang anak laki-laki bernama Rev Fatchadorian yang sedang menggambar di bukunya. Rev adalah anak yang memiliki jiwa seni dan imajinasi yang sangat luar biasa. Saat sedang menggambar, ia mendengar ibunya akan datang. Rev pun berpura-pura tidur, karena ia tidak ingin pergi ke sekolah, apalagi ini merupakan hari pertamanya di SMA Peterson setelah dikeluarkan dari sekolah sebelumnya. Sesampainya di sekolah, Rev dicegat oleh Pak Dwight yang merupakan kepala sekolah SMA Peterson. Pak Dwight memiliki banyak aturan-aturan yang tidak masuk akal. Di hari pertamanya, Rev harus dimarahi oleh Pak Dwight karena tidak mematuhi aturan berpakaian di sekolah itu. Karena Rev adalah murid baru, maka Pak Dwight memaafkannya dan memberikan Rev buku yang berisi daftar peraturan yang harus diikuti. Keanehan pun berlanjut, di mana sebelum masuk ke kelas, semua siswa harus berbaris rapi dan tidak boleh berbicara. Rev yang tidak tahu malah berbicara dengan Leo, sahabatnya, dan karena itulah wakil kepala sekolah yang bernama Ibu Striker pun menegur mereka berdua. Rev dan seluruh siswa SMA Peterson sedang berkumpul di aula untuk mendengar pengumuman Pak Dwight terkait dengan tes penilaian standar Bel Air yang akan dilakukan 8 minggu lagi. Karena bosan, Rev menggambar Pak Dwight dalam versi zombie di bukunya. Seorang murid yang duduk di depan Rev mengambil buku itu dan menyebabkan kegaduhan hingga mengakibatkan Rev harus dipanggil ke ruang kepala sekolah. Di sana, Rev dimarahi habis-habisan oleh Pak Dwight yang merasa tersinggung dengan gambar Rev, dan sebagai hukumannya, buku Rev akan dilarutkan di dalam larutan asam. Rev memohon kepada Pak Dwight agar tidak melakukan hal itu, karena bukunya itu sangatlah berharga, namun itu tidak berhasil, dan buku Rev harus berakhir dalam larutan asam. Di rumahnya, Rev dan Leo pun mulai merencanakan balas dendam kepada Pak Dwight. Rev sangat tidak suka dengan aturan-aturan tidak masuk akal di sekolahnya, ditambah lagi insiden bukunya yang dihancurkan Pak Dwight. Mereka pun sepakat untuk melanggar setiap peraturan sekolah secara diam-diam. Keesokan paginya, Pak Dwight sangat terkejut karena seluruh dinding di ruangannya penuh dengan kertas warna-warni, dan itu tidak hanya terjadi di ruangan Pak Dwight, seluruh dinding di sekolah itu telah penuh tertutupi dengan kertas warna-warni. Pak Dwight langsung memberikan pengumuman peringatan bahwa ia akan menangkap pelaku pelanggaran ini dan akan membuatnya menyesal. Scene berpindah, di mana Rev sedang berada di arena bermain bersama adiknya dan pacar ibunya. Pacar ibunya yang bernama Carol menggoda adik Rev dengan mainan yang mereka dapatkan saat bermain. Carol berkata, mainan itu adalah miliknya karena tiket permainan dibeli dengan uangnya. Selain menjengkelkan, Carol juga genit kepada wanita lain. Sesampainya di rumah, Rev langsung bercerita kepada Leo tentang kelakuan Carol. Leo menyarankan agar Rev mengencingi botol parfum Carol, namun Rev tidak mau karena menganggap itu keterlaluan. Leo tidak sengaja melihat nomor kartu kredit yang tertulis di tisu yang digunakan Rev untuk menggambar saat bosan di arena bermain tadi. Ia mengusulkan agar mereka menggunakan kartu kredit Carol untuk mendanai aksi mereka, dan karena Rev juga ingin balas dendam kepada Carol, ia pun setuju. Malam harinya, Leo dan Rev pergi ke sekolah untuk mengganti bunyi bel dengan suara orang yang buang angin, dan keesokan paginya, seluruh murid tertawa mendengar suara bel itu. 5 minggu sebelum tes diadakan, Pak Dwight kembali menjadi korban Rev. Kali ini Rev menaruh cat berwarna pink di topi Pak Dwight, dan selain itu juga, Rev juga membuat grafiti di dinding sekolah. Saat Rev akan menuruni tangga, ia bertemu dengan temannya yang bernama Jane. Ia memuji keberanian orang-orang yang berani melawan peraturan yang dibuat Pak Dwight. Rev hampir saja mengakui bahwa ia adalah pelakunya, namun untung saja Leo datang. 4 minggu sebelum tes, Rev memenuhi ruangan Pak Dwight dengan bola warna-warni, hingga Ibu Striker pun jatuh tertimbun bola saat akan membuka pintu. Scene berpindah ke acara makan malam ulang tahun Ibu Rev. Rev pergi bersama Ibe dan adiknya, serta Carol. Ia telah menyiapkan hadiah berupa gambar keluarga kecilnya kepada ibunya, dan ibunya sangatlah senang dengan hadiah itu. Carol pun tak menyia-nyiakan kesempatan, ia melamar Ibu Rev dan diterima. Ibu Rev meminta Carol untuk pindah ke rumah mereka, mengingat mereka akan menikah dalam waktu dekat. Carol yang senang pun memeluk Ibu Rev, namun saat akan memeluk, ia sengaja menyenggol gelas yang mengakibatkan air dalam gelas mengenai gambar Rev. Saat Pak Dwight tiba di sekolah, ia sangat terkejut melihat lemari pialanya sudah berubah menjadi akuarium. Ia sangat marah dan kembali membuat pengumuman bahwa akan menangkap pelaku dari kejahilan itu.
Tak sampai di situ saja, Pak Dwight juga menambahkan dua peraturan baru yang sangat aneh, yaitu pertama, seluruh murid dilarang pergi ke kamar mandi saat berada di sekolah, dan yang melanggar akan dihukum untuk membersihkan kamar mandi. Kedua, seluruh ekstrakurikuler akan ditiadakan, termasuk ekstra audiovisual yang diikuti Jane. Di rumah Rev, ibunya dan Carol sedang berbincang tentang Rev. Carol mengatakan bahwa Rev adalah anak yang bermasalah dan ingin menyekolahkan Rev di sekolah militer. Ibu Rev yang sudah terhasut pun mengiyakan saran Carol tanpa mengetahui bahwa itu adalah cara Carol untuk menyingkirkan Rev dari rumah. Sedangkan di sekolah, Pak Dwight menuju ke kelas Pak Teller yang merupakan wali kelas Rev. Ia mengatakan bahwa murid-murid di kelas itu adalah pusat kejahilan selama ini. Ia juga mengatakan memiliki bukti dari ucapannya. Dibukalah loker murid satu persatu dan ditemukan cat semprot, makanan ikan, dan bola warna-warni. Dengan bukti itu, Pak Dwight memutuskan untuk memberikan skorsing kepada seluruh murid kelas Pak Teller selama seminggu. Pak Teller tidak terima dan menuduh bahwa itu merupakan jebakan Pak Dwight, dan karena tak terima dituduh, Pak Dwight pun memecat Pak Teller. Rev merasa tidak enak dengan Pak Teller. Ia pergi ke ruangan Pak Dwight dan mengakui bahwa dialah pelakunya. Namun, Pak Dwight malah menyuruh Rev untuk tutup mulut agar ia bisa terbebas dari hukuman. Tidak terima dengan usul Pak Dwight, Rev mengancam agar Pak Teller dipekerjakan kembali, kemudian dia menyalakan api di dekat alam kebakaran dan membuat air keluar di seluruh sekolah. Naasnya, tindakan Rev itu membuatnya harus dikeluarkan dari SMA Peterson. Malam harinya, Rev bertemu dengan Jane. Jane menunjukkan hasil rekaman yang memperlihatkan bahwa Pak Dwight lah yang memasukkan barang-barang itu ke loker murid dan melakukan penuduhan. Mereka pun menghubungi teman-teman sekelas untuk ikut melakukan rencana yang sudah dibuat Rev. Rev pun mengajak adiknya, karena ia perlu seseorang yang bisa menyetir. Jane, Rev, dan adiknya pun pergi ke sekolah dengan menggunakan mobil Carol yang mereka curi. Pagi harinya, ibu Rev dan Carol berencana akan mengantar Rev ke sekolah militer. Namun saat ibunya akan membangunkan anak-anaknya, mereka sudah tidak ada di kamar mereka. Carol pun panik karena mobilnya tidak ada, kemudian ibu Rev menjadi sangat marah, karena Carol panik bukan karena anak-anaknya hilang, tapi karena mobilnya hilang. Di sekolah, Pak Dwight kaget karena pohon kesayangannya sudah tumbang. Selain itu, seluruh meja kursi yang disiapkan untuk tes hari itu pun berada di luar. Namun dengan kondisi itu, Pak Dwight tetap melaksanakan tes. Para siswa yang mengikuti tes dibuat bingung dengan soal yang membuka aib Pak Dwight. Saat itulah Rev muncul dan membeberkan kejelekan Pak Dwight, termasuk menampilkan video bukti yang diberikan Jane. Kejar-kejaran pun terjadi antara mereka, dan saat mengejar Rev, Pak Dwight disiram menggunakan pupuk oleh Rev. Pemimpin yayasan pun tiba di sekolah dan bertanya tentang apa yang terjadi. Di saat yang bersamaan, Pak Teller juga datang. Ia pun menjelaskan apa yang terjadi kepada pemimpin yayasan. Pak Dwight tidak mengakui apa yang dikatakan oleh Pak Teller, namun pemimpin yayasan lebih percaya kepada Pak Teller, karena Pak Teller telah membuat laporan resmi sebelumnya, dan Pak Dwight pun akhirnya dipecat dari jabatannya saat itu juga. Scene berpindah saat ibu Rev dan Carol tiba di sekolah, dan bertemu dengan adik Rev. Carol sangat kaget melihat mobilnya penuh dengan goresan. Ia kemudian meminta adik Rev untuk membayar semua kerusakan yang telah ia buat. Ibu Rev marah dan berkata akan mengganti semuanya. Ia juga memutuskan untuk membatalkan pertunangannya dengan Carol. Di akhir film, Jane dan Rev pun bertemu dan memutuskan untuk berkencan. Oke, sekian sinopsis dari film kali ini. Mudah-mudahan film ini bisa menjadi rekomendasi film yang tepat untuk kalian semua tonton. Saya pamit undur diri. Jangan lupa like, share, subscribe atau follow channel ini agar kalian bisa mendapatkan rekomendasi film-film seru lainnya. Tak berselang lama.